Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar sahabat para alim, para kiai, masyayikh, para ustaz, para sepuh ini sepuh dengan kita muliakan atas Mbah Kiai Abdul Salam, Mbah Kiai Abdul Hamid, Mbah Kiai Said, dan para kiai sanesipun dengan sahabat ustaz itu dengan kita muliakan mendengar sanipun Bapak Kepala Desa Saperangkatipun Kidunatan pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Ranting Desa Wonokerso, Buatan Piliyah Bapak Ustaz Umari, beserta jajaranipun Surya Bapak Kiai Said, lagi para ibu fatayat muslimat Ansor Bangsa PPNU sedaya ingkang kita muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo syarat-syarat kita tansah muji syukur dengan Allah alhamdulillahirabbil alamin. Sonten menika kita sedaya pinaringan sehat lan afiat, pinaringan waras lan karasan sehingga saged rawuh malih berjumpa lagi pada acara ngaos bareng kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan pengajian yang kurang lebih sudah 12 bulan ini mudah-mudahan akan manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan batin kita dalam merawat, menjaga, merawat dan membesarkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa narju syafa'atahu fid darain. Para bapak-bapak, para ibu dan Allah muliakan, pada hari ini nomor 23 kita lanjutkan. Ini babnya masih bab mayit, talqin mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun hadhihi utawi iki iku ziyadatun ana tambahan. Ziyadatun utawi iku ana tambahan minal fakir saking al fakir wa an Damrah bin Hubayb saking Damrah bin Hubayb radhiyallahu anhu. Muga-muga ridhone sapa Allah anhu marang Damrah bin Hubayb. Damrah bin Hubayb iki ahadit tabi'ina kang dadi salah sijine wong kang kumpul nate kesan kumpul ing sarang-sarang kaliyan Kanjeng Nabi. Naminipun Damrah bin Hubayb. Qala dawuh sapa Damrah bin Hubayb, kanu ana sapa para sahabat Kanjeng Nabi. Ana iku yastahibuna padha gawe istishab sapa ashabun Nabi idza suwiya nalikane musden rata. Lemah ini dirata idza suwiya nalikane musden rata lemahnya alal mayit ing atas mayit apa sing dirata kubur kuburane mayit. Para sahabat Kanjeng Nabi padha gawe istishab, melakukan sesuatu yang baik ketika kuburan mayit itu dirata. Wa sarafalan padha bali lan wis padha bali sapa nasunung sanhu ninggalake mayit. Kuburan dirata terus sing ngetar-ngetar do langsung
apa ayuqala yen to ngendikaken indah qabrihi ing ngarsane kuburan Nabi. Jadi para sahabat Kanjeng Nabi pada saat menguburkan mayit wis lamai diroto lajeng menungso wis dodani. Terus yang gesang itu berdiri tepat di atas kuburan orang yang mati itu, terus dawuh wong sing murid ya cara iki nalkin, ya fulan he fulan sing murid nalkin marang napa mayit. Kul dawuh sira, kul ucap sira, la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak illallah aning namung Gusti Allah. Dawe sing urip teng dhuwure makom itu marang lafaz la ilaha illallah taala tamaraten kelawan kula. Maka pas sekali. Jadi persoalan talqin ini sebenarnya selesai, tidak perlu diperdebatkan. Sebab di kitab Ihya juz 1 halaman 3 itu juga Kanjeng Nabi Muhammad dakwahaken marang Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, lakinil mauta bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa innahu ahdan. Abu Hurairah, nalkina wong mati dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Fa innahu ahdan. Karena dengan talqin itu bisa bagian dari ikhtiar untuk menghapus dosa semuanya. Abu Hurairah pernah marah langsung tanggil kalian Nabi. Wa kafiril ahya ya Rasul, kados punika talqin wong urip. Wa ahdam kata Rasul. Luwe-luwe itu bisa berdosa. Nah, hadis ini oleh para masyayikh Nahdlatul Ulama kemudian dibentuklah thariqah. Ada thariqah para aulia ulumiyyin ya. Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Maturidi, kemudian Syekh Hasan Basri, kemudian Hasan Basri yang pertama ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad punya muridnya adalah menantunya sendiri, namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali ngawini Sayyidatina Fatimah, putrinya Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali mempunyai anak satu-satunya putra yang tidak terlibat dalam dunia politik. Namanya pun Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali inilah yang kemudian mendapat kerah langsung dari Sayyidina Ali, salah satu putra yang besar cukup panjang usianya dan beliau alim. Muhammad bin Ali punya murid namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini aslinya orang Madinah, tapi akhirnya beliau hijrah ke Basrah ke Irak. Hasan Basri punya murid banyak sekali, termasuk murid-murid fikihnya. Lahir di situ ada Imam Syafi'i, terusannya ke bawah ya, ada Imam Hambali, ada Hanafi dan seterusnya. Untuk jaringan torekohnya, Hasan Al-Basri punya murid Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini salah satu ulama pendiri fiqh dalam Islam yang disebut dengan Mu'tazilah. Tapi Wasil bin Atha memiliki murid yang akhirnya mendirikan Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari punya murid lagi Imam Juwaini, Imam Haramain Al-Juwaini. Haramain Al-Juwaini punya murid lagi Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Terus sampai Al-Iji, sampai kemudian sampai kepada yang kita diturut zaman paling yang bernama. Nanti terus kan sulit banget nih. Akhirnya sampai Mbah Mahfud Termas dan Imam Nawawi Al-Bantani ya. Dari Imam Nawawi Al-Bantani kemudian sampai punya murid Mbah Khalil Bangkalan dan Mbah Mahfud Termas. Jadi satu turun termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri
organisasi Muhammadiyah. Jadi 3 serangkai ini mondoknya bersama. Bahkan ada lagi menurut Abah Kiai Haji Dimyati Rais, beliau jauh ada lagi satu yang tidak begitu terkenal, justru dari Batam, namanya Mbah Kiai Anwar. Beliau mengarang kitab tentang hayawan-hayawan. Insya Allah di Plumbon sudah diaji kitabnya. Jadi ada 4 tokoh Indonesia yang pernah menjadi muridnya Imam Nawawi Al-Banqali. Kemudian dari Mbah Khalil Bangkalan ya, lahir beberapa tokoh-tokoh, termasuk salah satunya ada 3 orang yang ditanam di Batam. Beliau adalah murid langsung dari Mbah Khalil dan Mbah Kiai Wahab Hizbullah. Ini korekomnya sama. Satu adalah Mbah Batam di Baros Suke, Mbah Bakir, almarhum Mbah Bakir, mungkin ada yang ingat dulu betul dalam apa. Kemudian yang di tengah secara kebetulan dulu berkenal mereka bapak saya sendiri, almarhum Kiai Haji Syair. Yang di timur perbatasan Kendal adalah almarhum Mbah Kiai Munawir. Kemudian yang di Kendal ada Mbah yang sebelah dalamnya Mbah Abdul Hamid, ya, masjid terus ke sana. Itu beberapa kiai-kiai yang dulu ditanam di masing-masing kota, yang dulu terkenal dengan tentara Hizbullah. Tentara Hizbullah ini punya amalan yang terkenal pada saat itu, namanya Lumbu Sekilan. Mungkin ada yang punya, ada kitabnya. Saya dulu punya, nggak tahu sekarang gimana. Mungkin kalau nggak salam. Salam. Mbak Abdullah mesti ngerti. Ini warisan orang-orang lama. Mbak Abdullah kan kenal dia Lumbu Sekilan. Ya, mungkin pernah tahu. Jadi silsilah torekoh guru-guru kita itu sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah dikubur, diratakan tanah, kemudian ditarikh. Maka kemudian para ulama-ulama kita berdasarkan hadis ini terus membuat organisasi untuk mengurusi malkin orang-orang hidup. Kalau orang mati kan tidak bisa membuat organisasi. Wong mati kok bikin organisasi talqin mati kan belum sadar. Maka dibuatlah wakai kalil ahya, kalimat wakai kalil ahya muncul torekoh. Ada 73 torekoh yang al-muqtabar. Di antaranya adalah yang paling banyak diikuti di kalangan Jamiah Nahdlatul Ulama adalah torekoh Qadiriyah dan Naqsabandiyah, anak Sabandi dan torekoh Qadiriyah. Walaupun juga ada Tijani dan lain sebagainya, tapi paling banyak yang diikuti oleh orang-orang kita kebanyakan di torekoh Naqsabandi dan Qadiriyah. Salah Ramadan dengan 3 kali amalan. Mula saudara-saudara kita kalau meninggal kan ditalqin juga. Sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Itu nokotakan talqin dulu ya memang. Urusan tekan dan tidak itu bukan urusan kita. Nek bediti ngomong-ngomong itu ya satu malam. Nyatanya sekrono seperti itu nek disebut orang tekan nono mayit si protes. Karena namanya ngomong burung tekan ini dermo dan ini cowok mungkin mayit ditalqin orang sama bukan nanti. Jadi sekali lagi pulau jenengan tidak boleh memasuki wilayah-wilayah yang itu wilayah Allah. Jangankan Allah cuma menyampaikan talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia yang bikinan Gusti Allah saja bisa menyampaikan berita dengan cepatnya. Ini jenenge wono terus. Ini kalau di video kayak ini bersamaan juga saya ngomong orang di luar wono terus sudah membuka. Ini kan gawat itu HP ini. Gawat manusia. Jadi nek Gusti Allah cuma menekakno lafal la ilaha illallah itu ecek-ecek. Mudah dan sangat mudah. Kenapa kok ana wong takon? Ini yang disebut dengan hidayah. Percaya itu kan angel. Nek ngomong percaya kadang-kadang jenengan yakin nyaplike nganti
manika ojo kuwi ngono. Ya tuh ya sumpah kurang kadang-kadang. Karena keyakinan ini memang kait erat dengan masalah dana. Gila, sampai Rasulullah sendiri tidak bisa memberi hidayah. Yang bisa memberikan hidayah berupa keyakinan dan seterusnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, nalika Kanjeng Nabi nuntun pamannya Abu Thalib yang akan meninggal. Coba jenengan buka di dalam Tarikhun Nabi. Seperti apa paman Kanjeng Nabi itu memperjuangkan membela agama Gusti Allah. Masya Allah, sampai habis harta. Hanya untuk membela ikhlas kalimatillah. Cuma sayangnya beliau nggak mau Islam dari itu. Mau membela Kanjeng Nabi, agamanya Kanjeng Nabi, tapi tidak mau masuk Islam. Sehingga nanti kalau sakaratul maut Kanjeng Nabi itu sakit. Man syahadat tetap tidak bisa. Kalau Gusti Allah terus menurunkan wahyu, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka teman sekali sira Muhammad, iku la tahdi wa bakal bisa memberi hidayah. Tidak akan bisa menunjukkan Muhammad. Man pada orang ahbabta yang kau cintai sekali. Walakin Allah yahdi man yasha. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Jadi, mulanya orang mengambil jalan wasatiyah dalam perjuangan. Jalur tengah, keras tidak, halus sekali juga tidak, santai. Kita sebatas ngajak. Kalau ngajak mau bismillah, kalau tidak ya sudah. Nggak kayak yang tetangga kita itu ya kan. Orang-orang di kafe-kafe kaya, orang kata sih orang belum ngamuk, sak. Jadi kafe itu Cina wajib. Jenggotnya itu orang-orang pokoknya mau diprovokasi. NU tidak seperti itu. Kalau NU itu wasatiyah. Nek wasatiyah itu bahasane wong Arab. Nek bahasane wong mriki itu moderasi ya, moderat. Wong terus mau moderat, moderat itu ya jalur tengah, jalan tengah. Nah, saya yakin dengan perjuangan jalan tengah ini NU akan bisa diterima oleh semua pihak. Dan nyatanya sampai hari ini Jamiah Nahdlatul Ulama selalu menjadi rujukan dalam memutuskan berbagai persoalan, sampai persoalan-persoalan yang menyangkut masalah kenegaraan. Jadi hebatnya Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, jadi malah kemudian dilanjutkan ya fulan Fulan Qur Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Qul dawasi Rabbi utakangana musuh Allah Gusti Allah. Wa dini lan utaya agama musuh Islam Islam. Wa Nabi utaya Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad. Sama, cuma redaksinya saja yang berbeda. Nek nek ini wong iki kan yang di basa Jawa. Sultan sing bisa kalau lebih ini siro saiki wis mati ngoten iki kaya apa. Mila aja kaget sedya maning sira ditekani malaikat loro sing jenenge malaikat Munkar Nakir. Menawa sira ditemoni malaikat loro ditakoni jawaban kelawan tegas dan tegas. Ngene iki. Sapa pangeranmu? Jawaban Allah pangeranmu. Sapa nabimu? Nabiku Muhammad Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan bahasa Arab kaya. Jadi sama. Terus ada yang protes ketika saudara saya mati, ketika haji saya tidak pernah dengar takbir di sana. Ini karena saking banyaknya yang meninggal. Sekarang setiap musim haji itu saya mati sedina paling tidak sampai 60 orang, 50 orang. Terus nek bini setengah nalkin wong 50 itu enggak umurnya gitu. Makanya ya sudah, kalau sudah dikubur di sana
Tergantung ini saja pembimbingnya, pembimbing pengantar hajinya. Yang menalkin kita nggak mungkin sana suruh nalkin, nggak ada waktu. Sebentar aku juga mau manusia lagi. Saya ditanya lagi, nah itu kalau di Indonesia kok kalau mati dimasukkan KP, di sana kok Mekah nggak ada KP. Loh, kalau di Mekah diprodumi KP, penggawanya nyorong. Cuma nutup, buka nutup, ini sing mati siji, sing mati seket. Makanya cukup diangkat dengan apa itu ya pengangkat yang dari rumah sakit itu ditutupi saja. Itu kan buru cepat karena sebentar lagi juga ada orang mati yang sebentar lagi disolat itu juga akan dibawa. Jadi persoalan-persoalan seperti ini itu tidak perlu diperdebatkan karena menyangkut persoalan situasi dan kondisi yang ada di Makkahul Mukarramah. Nah, kalau semua harus dirujukkan ke Mekah, nanti bab berikutnya justru akan membunuh kepada mereka yang tanya. Bab berikutnya masalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini kan, ya saya nggak akan main itu monggo orang sholat ya rokok mungkin, itu sunnah. Kalau saya boleh rakaat, mungkin apa? Kalau saya 22 karena 20 ditambah sholat witir ini diperdebatkan. Maka bab berikutnya adalah menyangkut tarawih apa terus? Sholat tarawih. Al-misal rabi'u utawi iki misal yang keempat iku tarawih itu sholat tarawih. Ini sholat tarawih ini yang akan mendapat angin segar itu kita, karena rujukan kita itu pas. Kalau nanti bukan bikin akan ngomong sholat 20 rakaat, karena kalau tadi kan ngomong tapi kudu dibilang podo kalau Mekah. Kalau mau podo kalau Mekah, sholat tarawih di Mekah nggak ada yang di 8 rakaat, semua 20 rakaat. Nek sama orang ngandel sama umroh bulan Muharram, bulan Ramadan. Cek saja sana, enggak ada. Utawa nek jenengan boten gadah duit umroh ya sekitar iki jam 2 bengi. Insyaallah salatnya 20 rakaat. Saya pernah memualafkan orang yang dulu tidak percaya bahwa di Masjidil Haram itu sholat tarawihnya 20 rakaat. Orang Mojosari, tapi off the record namanya. Galak itu masya Allah mau peladu dewi itu kayak kemocor gitu. Makanya debat panjang lebar ya wis. Kalau sampeyan minta semua diwujudkan di Saudi Arabia sebagai sentral Islam dunia, maka sholat tarawihnya harus 20 rakaat. Saya tidak percaya kalau 20. Ya sudah saya umroh. Bilang Abdul Sapi papat mangkat umroh bulan Ramadan 30 hari. Ternyata di sana sholatnya 20 rakaat. Wah, sebulan 20 rakaat. Dan ini kita simbol kiblatnya tak penting itu sebenarnya saja kalau dia mungkin ke Amerika. Tapi ini akan menjelaskan lebih lanjut. Kenapa ada sholat tarawih 8? Kenapa ada 20? Makanya bagi warga itu tidak usah memperpanjang, memperdebatkan persoalan 20 atau 8 rakaat. Ibadah tarawih itu sholat tarawih. Ingkana lamun ana guna ing dalem kene-kene bisa lupabe apa khilafun perbedaan pendapat. Bahwa mongko utami tarawih aidan halih iku mimma setengah saking barang. Bahwa mongko utami tarawih aidan halih iku mimma setengah saking barang yang bagi kang prayudya apa ada mutabadil ingkar ora anane gonta ganti ingkar. Perbedaan tadi bisa ini kelawan tingkahnya. Tentu di dalam persoalan sholat tarawih ini akan ada perdebatan yang 8 rakaat
dan 20 rakaat. Maka saran dari al-mu'allif hadzal kitab, perdebatan itu tidak perlu diperpanjang lebar. Kita lebih baik ngurus yang belum sholat tarawih daripada ngurus yang sudah sholat tarawih. Tapi kita akan uji kebenaran. Sing bener ke 8 apa 20. Nah ini yang penting ya. Sing bener itu sakjane 8 apa 20. Walaupun kita benar, kita tidak perlu menyalahkan orang yang 8 rakaat. Walaupun mereka mungkin menurut kajian kitab ini tidak tepat. Sebab apa bapak-bapak, bagi kita alhamdulillah mereka sudah melaksanakan sholat daripada tidak melaksanakan sholat. Soalnya sholat tarawih ini bid'ah semua yang sudah hadir. Nanti akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Wahya utawi tarawih. Indana ing dalam mungguh kita ahli sunnah wal jamaah. Nahnu syafi'iyya, tiga ulama-ulama kang madhab syafi'i. Akan tetapi balik wa fi madhabi ahli sunnah wal jamaah lan ing dalam madhabi ahli sunnah wal jamaah tarawih mau iku isyuna ana rambu apa nerokatan rakaat. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa tarawih yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sebagai sunnah Rasul adalah 20 rakaat. Wahya utawi tarawih, sholat tarawih iku sunnatul ainin, sunnah ain. Sunnah tapi ain, sunnah bagi masing-masing manusia. Tetapi muakkadatun kang den kuwahati yang dikuatkan lirijal kadhi wong lanang wa nisa'i lan wong wedok indal Hanafiyah indal ulama Hanafi, Syafi'iyah lan ulama Syafi'iyah, wal Hanabilah lan ulama Hanabilah, wal Malikiyah lan ulama kang bangsa mazhab Maliki. 4 mazhab sepakat bahwa sholat tarawih adalah sunnah ain muakkadah lirijal wa nisa. Jadi tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa sunnah sholat tarawih ini adalah wajib, tetapi sunnah ain. Sunnah ain artinya sunnah bagi tiap-tiap manusia. Wa tusannulan dan sunnahake fiha ing dalam tarawih apa al jamaah sholat berjamaah. Namun sejarah sholat tarawih ini dilaksanakan tidak dengan berjamaah. Ya. Sejarah mencatat bahwa sholat tarawih yang dilaksanakan sejak zaman Rasulullah itu dilaksanakan secara parsial, secara individual, masing-masing diri-diri. Tidak dilaksanakan secara berjamaah, dilakukan setelah Khalifah Umar bin Khattab. Itu baru dilaksanakan secara berjamaah. Maka orang-orang yang mendeklir atau menyatakan ahli sunnah wal jamaah itu ahli fitnah, ahli bid'ah, betul adanya ahli sunnah adalah ahli bid'ah. Tetapi yang mengatakan ahli bid'ah itu juga bodoh-bodoh baik ahli bid'ah. Sebab mereka juga melaksanakan sholat berjamaah, tarawih itu jamaah. Sebab jamaah tidak dilakukan bagi Rasul. Lalu itu kan Nabi tarawih itu dewi-dewi, sendiri-sendiri. Nah sejak zaman Sayyidina Umar ada tarawih jamaah. Dasarnya apa? Bolehkah kita mengikuti para khalifah? Boleh. Rasulullah tahu tadi min ba'di, ikutlah orang setelah aku, kata Rasul Abu Bakar As-Siddiq wa Umar. Ikutlah orang setelah aku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Artinya mengikuti apa yang telah dilakukan Sayyidina Abu Bakar dan Umar berarti sama dengan mengikuti apa yang telah disahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tusannan dan sunnah fiha ing dalam
sing pribadi. Inda Syafi'iyati indal ulama Syafi'i wal Hanabilati lan ulama-ulama Hambali. Al-Malikiyah utawi ulama Maliki iku qalu padha dawuh saka Malikiyah. Al-jama'atu utawi berjamaah fiha ing dalam tarawih iku mandubun dan sunahake. Nah, kesimpulannya sama. Berarti sholat tarawih dilakukan secara berjamaah ini hukumnya adalah sunnah. Wal Hanafiyah utawi ulama Hanafiyah qalu padha dawuh saka Hanafiyah. Sedangkan ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi mengatakan al-jama'atu utawi sholat berjamaah fiha ing dalam tarawih iku sunnah kifayatin, sunnah kifayah. Menurut ulama Hanafi, sholat tarawih jamaah niki sunnah kifayah. Berarti misal teng kampung niki wis ana sing melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sing liya ora jamaah itu sudah oke-oke saja. Boleh-boleh saja. Misal sing jamaah Mbah Salam kali Mbah Abdul Hamid kali Mbah Amin, kemudian Mbah Serofi, lainnya enggak apa-apa. Ini menurut ulama Hanafiyah. Jadi sifatnya adalah sunnah kifayah. Satu orang sudah melakukan, menggugurkan yang lain. Li ahli hajikan, dia ahli kampung bagi satu kelompok di perguruan. Falau qala mengalaman jumenengaken saka ba'dhum sebagian ahli haji jumenengaken salat tarawih berjamaah, maka sahabat mau gugur apa pola perintah anil baqina saking sekali-kali ini, dari sisanya sudah gugur, berarti sudah sama dengan melaksanakan berjamaah. Cuma kebanyakan di sini bermadzhab Syafi'i, jadi nek ora rasane tarawih berjamaah itu kepriye ngono lho. Berarti jamaah apa? Ya kalau saya kadang berjamaah kadang tidak. Kita ada madzhab ya. Kenapa dipikir-pikir? Tapi ini orang mendorong-dorong dengan terus boleh terus jamaah kalau ya begitulah. Jamaah lebih baik ya. Andaikan panjenengan akhirnya harus sholat sendiri, tidak masalah karena sudah ada yang melaksanakan jamaah. Ini menurut Imam Hanafi. Bapak asbatalan teman-teman tetapkan. Bapak asbatalan sungguh-sungguh telah menetapkan sunniyataha ing kesunahane tarawih sapa al-a'immatu pira-pira imam bi fi'lin nabi kelawan tindak lambai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak rawat monggo teman-teman diriwayataken sapa Asy-Syekhani Imam Bukhari Muslim. Sapa Asy-Syekhani Imam Bukhari Muslim. Annahu teman sedulur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah tarawih yang akan dibaca ini hadis yang menceritakan tentang sejarah tarawih. Iku kharaja miyos medal sapa kanjeng Nabi min jaufil laili saking tengah-tengah wengi layali kelawan pira-pira wengi. Pada malam Ramadan kanjeng Nabi ini setiap tengah-tengah malam selalu keluar dari dalam itu. Keluar dalam beberapa malam. Min Ramadan saking bulan Ramadan. Wahya utawi layati malam beberapa malam sing kanjeng Nabi berkuno. Iku karakon telung wengi. Mutafarriqatun kang pisah-pisah. Lailatul Taliti ya iku wengine tanggal 3. Wal khamisilan lima wasabilan itu wal isyrina lan 20. Jadi kanjeng Nabi setiap bulan Ramadan itu miyos saking dalam tanggal 23, tanggal 20, tanggal 21 itu keluar setiap tengah malam. Bila mau terus tindak langkah itu dengan malam 23 bulan Ramadan udah apa betul? Tugas rokok. Dan tirukan yang nanti kan modal ke masjid, apa itikaf, sambil membaca Al-Quran. Itu diyakini malam-malam ini adalah malam-malam penting pada malam Ramadan. Medal kanjeng Nabi tanggal-tanggal itu
sahabat itu kan setiap kanjeng Nabi medal, tiru sahabat itu harus ngerti. Kenapa kayak kanjeng Nabi medal? Jadi dalam pun kanjeng Nabi ke Madinah itu depannya ada teras, teritian yang mungkin, teritian ya lebarnya berapa ini 2 meter mungkin ya, 2 meter. Sekarang digeprei lagi kekuning-kuningan mas. Itu jenenge Maudhi Ashabus Suffah, panggonan Ashabus Suffah, orang-orang yang senantiasa sahabat kanjeng Nabi yang senantiasa menunggu apa yang didahulukan dan tidak lamai kanjeng Nabi, seperti Abu Hurairah dan lain-lain. Itu selalu di situ. Ngenteni kanjeng Nabi biasa di dalam lakon apa ditilok. Bila orang-orang yang haji atau umrah di Madinah saya orang ngerti ya, bingung. Kayaknya apa kok penerayahan orang ini? Soalnya ini ilmunya rada goblok sih jamaah haji ini. Itu rayahan juga nama-nama apa? Itulah Ashabus Suffah. Jadi ngalah berkait para sahabat-sahabat kanjeng Nabi dan ngalah berkait kanjeng Nabi. Maka berduyun-duyun di situ. Tempatnya sempit tapi menjadi rayahan di situ. Dan itu pada anggur-anggur kami itu Abu Hurairah, ya Abdullah bin Zubair, kami itu ngentos ini. Karena kanjeng Nabi Dawud terus diapalke, kanjeng Nabi Dawud terus diapalke, kanjeng Nabi ngelakoni diapalke. Salah satunya ada pada bulan Ramadan. Ditoke dalam para sahabat kanjeng Nabi miyos dalam titik ditoke. Nek jenengan kan medal benih ditoke, tapi ngetoke ini kan boleh ngetoke suwiga. Ya. Kalau benci semangatnya, jangan-jangan yang gitu ya. Nah kan jadi bapak, bedanya maktune pulau kalian jenengan beda. Nah, begitu medal terus sholat sahabatnya Nabi firman sini dalam masjid. Ketika kanjeng Nabi sholat terus sholat, ajeng sholat sopan nasu menungso, bisolatihi kelawan kaya sholatnya kanjeng Nabi. Nyiroke dengan Nabi sholat. Pilot fiha di dalam yang dimiliki layan pada saat malam. Belum tahu itu kanjeng Nabi sholat kompon itu benar-benar bukan tiru apa. Ternyata orang tiru itu akan berfaham. Bila jenengan misal bahasan anggap jam itu oke. Bahasan sholat sama milu sholat. Bahasa doang dengan amin. Kalian doang ini mustajab. Kalian itu kalau orang biasanya sholatnya oke, rajin, kok umurnya pun 90 tahun itu ampuh doang ini. Jangan. Dari aku 90 tahun itu jadi 40 ampuh. Kalau disulit itu enggak nyuntunakin ya. Tapi biasanya kalau 90 mungkin kalau terjunjuk. Saya cuma boleh tempelnya dengan pendek. Nah, itu loh yang pondok kali santri cak pondok. Nah, ke kampung kan kok ke pondok kayak gitu. Pak Yai ngomong di loke. Gua naik wes di loke terus penasaran Pak Yai kok sholat apa jenengan. Baru ini terus cerita. Pak Yai itu ngomong kok dowo tenan. Niku mau aku ndonga ben rezekine lancar. Ih, kula njaluk Pak Kiai. Wah, nanti kalau urusan rezeki jenengan kan antap ya. Kula njaluk dituliske Pak Kiai. Pokoke rumah sane kok dipaksa karo sesuk. Tapi nek dongono Pak Kiai. Nah, kok donga. Yo ben rakyate anu. Oh, yo ora dongono. Tapi nek wis urusan donga rezeki Allah Akbar. Yo dipaksa nulis. Itu oke. Nah, bahkan dalam Allah sapa kanjeng Nabi, Allah itu yusoli sholat sapa kanjeng Nabi, bihim barang-barang kelawan manusia, sama rokaatin ing 8 pira-pira rakaat. Ayat di arba'i taslimatin tegese kelawan 4 pira-pira salaman, kama keterangan saya dengan bakal teko. Nah, kanjeng Nabi saat itu sholat 8 rakaat. Dengan 4 salaman berarti 2 rakaat. Bukan 8 rakaat 2 salaman. Ini yang belum dicatat.
Jadi kan Nabi pada saat itu wakana yusolli bihim thamana raka'atin bi arba'in taslimatin. Itu catatan. Jadi kanjeng Nabi pada malam hari itu sholat 8 rakaat, tapi salamnya minta 4, berarti kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena ada sebagian saudara kita sholat 8 rakaat, 2 salam. Dan itu kanjeng Nabi tidak melakukan. Ya. Kira-kira sing bin asoho, sing ora bin asoho, jenengan yang menjawab. Sudah ya. Karena kayak keterangan saya akan bakal koma. Koma habisnya maksudnya. Wa yukamiluna lan terus nyempurnaake sapa manungsa para sahabat kanjeng Nabi baqiha ing sekali-kaline ing turahane sama rakaatin fi buyutihim ing dalam pira-pira omahe ashabuna ing dalam pira-pira omahe nas. Wa yukamiluna lan terus nyempurnaake sapa manungsa para sahabat kanjeng Nabi baqiha ing turahane tamana rakaatin fi buyutihim kang tetep ing dalem omahe pira-pira manungsa. Ai maksudnya hatta tatimma sehingga sempurna apa salat ishrina ing 20 apa rakaatan rakaate 5 ana barang yakti kang bakal teko apa. Jadi kanjeng Nabi di masjid ini sholatnya 8 rakaat dengan 4 salaman, kemudian kanjeng Nabi kondur. Tetapi para sahabat-sahabat kanjeng Nabi meneruskan dari 8 menjadi 20 rakaat. Jenengan kira-kira mikir, jadi kanjeng Nabi 20 rakaat, sahabatnya terus ke 20 rakaat. Jangan coba lagi pikir gitu. Tidak mungkin sahabat ini melaksanakan sampai 20 rakaat kalau kanjeng Nabi tidak menyuruh. Nah, di sini lahir yang jenenge hadis takrim. Apa? Hadis takrim. Hadis ini ada 3 lagi. Hadis fi'li atau sunnah fi'li. Kemudian sunnah qauli dan yang berada sunnah takrim. Lah, nalika para sahabat kanjeng Nabi menambahi sampai 20 rakaat, kalau memang itu tidak benar, tentunya kanjeng Nabi mesti melarang. Salat apa? Begitu. Kanjeng Nabi mendel mawon. Ini yang menjadi sunnah takrim. Berarti ketika kanjeng Nabi mendel, kalau sahabat melanjutkan sampai 20 rakaat itu berarti pas sebagaimana yang dikarepkan bersama kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mendel berarti boleh. Kalau kanjeng Nabi tidak boleh, melarang mesti. Rasionalnya kan di situ. Nah, monggo kula boten ngerti, kula boten beda menyalah-nyalahkan orang. Artinya kita sekarang bicara fakta berdasarkan hadis yang ada. Dan tolong kalau baca hadis jangan sepotong. Karena kadang-kadang yang dibaca ya sudah. Wa kana lan salat sapa kanjeng Nabi, wa kana lan sholat sama rakaatin titik. Dan sampai titik ini benar, tapi sebenarnya ini masih ada terusannya. Hadis panjang Pak, panjang sekali. Terus sampai sahabat melaksanakan 20 rakaat. Fakana mengkono apa kelakuan? Orang itu yasma'u dan rumu lahum dapat para sahabat kanjeng Nabi apa azirun suara gumbreng. Banget katai sahabat yang salat masjid, ada yang sebagian di rumah-rumah suara itu banyaknya orang salat akhirnya gumbreng ka azirin ahli kaya dene gumbrengane suara tawa. Bismillahirrahmanirrahim pada sholat. Inilah sejarah tarawih. Sehingga ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil hadis ini, maka sholat tarawih itu bukan 8 rakaat tetapi 20 rakaat. Wa min hadza yatabayyanu wa min hadza lan saiki
af'al nabi yatabayyan dadi pertelo apa anak nabi akan menstudiokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sana gawe sunah lahu marang para ashab sapa kanjeng Nabi lahu marang para ashab at-tarawih ing pira-pira salat tarawih wal jamaah lan berjamaah fiha ing dalem layan walakin namun akan tetapi ini kanjeng Nabi iku lam sholli wa salat sapa kanjeng Nabi bihim bareng-bareng lawan sahabat isrina 20 apa rakaat. Memang kanjeng Nabi tidak sholat bersama sahabat sampai 20 rakaat, hanya 4 rakaat, hanya 8 rakaat. Kenapa? Ada alasannya kamar keterangan jarokan lumaku alaina kesema apa amalu agawe min sahabat saking zaman sahabat. Waman lan wong gak daun kang tetep ing dalem sahabat ilal ana temu marang saya. Walam yahbut lan ora metu ramiya sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihi marang sahabat. Kenapa kanjeng Nabi tidak metu tidak melaksanakan sholat tarawih sampai 20 rakaat bersama para sahabat? Kanjeng Nabi alasan khosyatan krono kuatir. Kuatir apa? Antuf rodo yen to den fardhoaken apa niku antuf rodo yen to den fardhoaken napa salat tarawih yang menimpa pada para sahabat mau alaihi minatasi sahabat apa ma alaihi minatasi sahabat kama keterangan surihan dan pertelakan bihi lawan fi ba'dil riwayat yang dalam sebagian pira-pira riwayat. Kanjeng Nabi itu kuatir. Nek kemudian tiba-tiba ayo salat tarawih kumpul kabur. Kuatir nanti para sahabat menganggap bahwa ini menjadi fardu, menjadi kewajiban, padahal ini adalah bersifat sunnah ain yang muakkadah. Itulah kira-kira sejarah sholat tarawih, dan masih panjang hadisnya, masih sampai nomor berapa? Mantos buku panjang sekali sampai nomor 40, dari 26 sampai nomor 40. Nanti akan disambung pada Jumat yang akan datang, jam sekarang. Bapak-bapak, ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu jadilah kita warga Jamiah Nahdlatul Ulama yang cerdas, tidak perlu memperdebatkan persoalan-persoalan yang tidak penting. Yang penting kalau panjenengan sami selaku orang-orang bermadhab ahli sunnah wal jamaah, kita pedoman hadis yang menyangkut persoalan tauhid, persoalan tarawih dan sebagainya. Ada pun yang lain kok tidak itu tidak ada masalah. Tapi ya tetap kita baca, kita uji. Kalau sana ngotot ya ayo kita uji. Kita punya dasarnya, kita uji. Sejarah tarawih seperti apa, kemudian akhirnya final sholat tarawih seperti apa. Nah, setelah diuji nanti akan muncul siapa yang loyal, siapa yang emas. Itu akan ternilai dengan sembunyinya. Maka sekali lagi warga Jamiah Nahdlatul Ulama, dengan Biro Nahdlatul Ulama harus ngerti amalan-amalan NU itu dasarnya apa, harus tahu terus. Kayak tahlil mesti NU, kalau tahlil tidak perlu NU, belum tentu. Sekarang dibahas belum tentu NU. Sekarang banyak juga yang bukan NU tahlilan banyak, ya, belum tentu. Karena sekarang ada Islam ya takut kok. Yang penting dewa itu rame kan. Nama tahlil darah rame bisa untuk berkat dan kita punya anak juga mau ya. Jadi mereka cukup nggak ngerti aturan. Kalau kita kan ada dasar-dasar kenapa kita melakukan. Harapan saya yang terakhir, jadilah warga Jamiah Nahdlatul Ulama yang cerdas, yang santun, yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Walaupun jenengan sepuh mencoba untuk menggeladi agar cerdas dan kemudian kita tularkan kepada generasi-generasi, pulau dengan sana. Harapannya
Sampai kapanpun NU akan tetap jaya, NU akan tetap membawa dakwah-dakwah Islam yang menyejukkan, dakwah-dakwah Islam yang senantiasa menyandarkan kepada Al-Quran dan apa yang telah dilakukan Rasulullah dan sudah berdasarkan ijma dan qiyas. Terima kasih. Akhirnya mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khata'ana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma farij al-hamd wa shifa al-gham wa da'ahu wa al-akhirah wa rahimahumma anta rahimah. Allahumma sallallahu alaihi wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa tijaratan tad'u bi'ilmin masyhur. Akhrijna ya Allah min dhulmatina wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il a'mal wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa khairan fil khair wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin amin Allahumma subhanaka wa ta'ala wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi